Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Syarah Kailani halaman 24. Kemarin kita belajar Roma. Tasrif ketiganya Roma, Romaya, Ramau kah? Kemudian ada juga Ghaza, Ghazawa, Ghazau kan? Kemudian itu kan sebelum waw kan fathah tuh. Ramau, Ghazau. Sekarang Sarwa, Saru. Kan? Sebelum waw dhammah, Saru. Satu lagi Radiyah, Radu. Dhammah juga kan? Nah, ini pertanyaan, kenapa di Radiyah jadi Radu, di Sarwa jadi Saru, di Rama dan Ghaza jadi Ramau dan Ghazau? Nah, ini jawabannya. Sebenarnya kita udah paham kemarin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Summa asyara ila jawabi su'alin muqaddarin. Summa asyara, kemudian mengisyarah oleh musannif. Udah ketemu semua? Summa asyara, kemudian mengisyarah oleh musannif ila jawabi su'alin, kepada jawab dari pertanyaan muqaddarin yang ditakdirkan. Huwa, bermula dianya soal muqaddar itu. Annahu lima futiha ma qabla wawid dhamiri fi misali fa'alu minal fi'lin naqisi fi ba'dil amsilati wa dhumma fil ba'dil akhari wa lima lam yuj'al fil jami' ala sunanin wahidin biqaulih. Huwa, dianya pertanyaan itu, annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an, lima futiha, nggak boleh kita baca lam karena bukan fi'il mudhari' depannya. Lima, li huruf jar, ma istifham. Lima futiha, kenapa difatahkan akan ma sebelum waw dhamir? Lima futiha ma qabla wawid dhamiri, kenapa difatahkan akan ma sebelum waw dhamir pada misal fa'alu, pada yang seperti fa'alu, pada tasrif ketiga? Kenapa difatahkan akan ma sebelum waw dhamir pada contoh fa'alu minal fi'lil naqisi, dari fi'il naqis, fi ba'dil amsilah, pada sebahagian contoh-contoh? Kenapa sebahagian contoh fi'il naqis di tasrif ketiga wawnya fathah, kayak Ramau dan Ghazau, fathah sebelum wawnya fathah. Wa dhumma fil ba'dil akhari, dan didhammahkan akan ma sebelum waw, dan didhammahkan akan ma sebelum waw fi ba'dil akhari, pada sebahagian yang lain. Kenapa dibina naqis di sebahagian contohnya sebelum waw itu dhammah, Saru dan Radu. Walima lam yaj'al, walima lam, kenapa tidak dijadikan? Yuj'al naib fa'ilnya kembali ke ma qabla wawid dhamir. Lima lam yaj'al, kenapa tidak dijadikan akan dianya ma sebelum waw dhamir? Fil jami', pada semuanya, ala sunanin wahidin, di atas jalan yang satu, sunan jalan, di atas jalan yang satu. Kenapa tidak dijadikan akan dianya ma sebelum waw dhamir pada semua di atas satu jalan? Kalau dhammah semua, kalau fathah semua mestinya. Ramu semua kan? Ramu, Ghazu, Saru, Radu, kayak gitu. Atau fathah semua, Ramau, Ghazau, Radau, Sarau, mestinya kan begitu. Biqaulihi, ya, biqauli muta'alaq kepada ajabah, kepada jawab. Oh, dengan apa mengisyarah? Bi muta'alaq kepada asyarah. Dengan apa mengisyarah oleh musannif? Biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Nah, itu pentingnya muta'alaq. Kalau salah muta'alaq, salah pemahaman kan? Nah, dengan apa beliau mengisyarah? Biqaulihi, dengan ucapannya musannif dalam matan ini. Nah, ini wa innama fatahta anta. Hanya saja engkau fatahkan. Perhatikan, beliau tambah anta. Untuk apa beliau tambah anta? Biar fathah kita baca fathahta. Kalau nggak ada anta bebas. Bisa futihat, bisa fathahti kah?
Nah, jadi untuk menjelaskan bahwa maksudnya di sini mukhatab, beliau takdirkan anta. Idza fatahta anta. Bila engkau memfatahkan ma qabla wawid dhamiri. Bila engkau fatahkan akan ma, akan huruf sebelum waw dhamir pada ghadau dan ramau. Kurung-kurung dulu, wa dhammamta. Dan engkau dhammahkan ma qabla wawid dhamiri. Akan huruf sebelum waw dhamir fi radu dan saru. Li'anna wawad dhamiri. Ya ini, li'anna. Jawabannya li'anna. Wa innama fatahta anta, hanya saja engkau fatahkan ma, akan ma qabla wawid dhamir, sebelum waw dhamir pada ghadau dan ramau. Ghadau dan ramau kita fatahkan sebelum waw. Apa sebelum waw? Wahwa. Dan dianya sebelum waw, ma sebelum waw itu azayyu wal mimu. Zai dan mim. Ghazau sebelum waw zau. Ramau sebelum waw mim. Itu secara zahir. Pada hakikatnya huruf sebelum waw bukan zai dan mim. Ghazau asalnya kan ghazau. Hah? Ghazawa. Ghazau. Kemarin waw dirubah jadi alif kan? Kemudian ketemu dua sukun dibuang alif jadi ghazau. Berarti huruf sebelum waw sebenarnya wu. Huruf sebelum mau sebenarnya yu, rama, yu. Tapi beliau di sini menyatakan bila engkau fatahkan ma sebelum waw dhamir. Sebelum waw dhamir pada ghazau dan ramau, wahwa dan dia nyama sebelum waw yaitu zai dan mim secara zahir. Secara zahir sebelum waw di contoh pertama yaitu zal. Sebelum ramau mim secara zahir begitu. Kalau asalnya sebelum waw ya tadi. Wa dhammamta dan engkau dhammakan ma qabla wawid dhamiri. Akan huruf sebelum waw dhamir pada radu dan saru. Apa huruf sebelum waw? Wahwa dhadu wa ra'u. Wahwa dia dan dia nyama sebelum waw itu dhad dan ra. Ad-dhadu wa ra'u. Dhad, radu dan ra. Saru. Kenapa? Nah ini jawabannya. Li'anna wawad dhamiri. Karena waw dhamir idza tasala bil fi'lin naqisi. Karena waw dhamir apabila bersambung ya waw dhamir dengan fi'il naqis, ittisalan yasbutu akan sebagai bersambung. Yasbutu yang sebut ianya bersambung. Ba'da hazfil lami sesudah buang lam. Jadi saraf ini agak rumit ya, perlu fokus. Karena waw dhamir bila bersambung dengan fi'il naqis bersambung ba'da hazfil lam, sesudah dibuang lam dulu. Karena janjinya fi'il naqis di 4 tasrif kan dibuang. Fa'alu, fa'alat, fa'alata kemarin kan? Wawnya dibuang di 3 tasrif. Sesudah dibuang lam. Lam apa? Ay lamil fi'li, lam fi'il. Fa in fataha ma qablaha. Maka jika fatahlah huruf sebelumnya. Sebelumnya ay ma qabla wawid dhamir. Maka jika fatahlah huruf sebelumnya waw dhamir, abqa. Abqa ma qablaha atau ubqiya. Ada titik nggak ayahnya? Nggak ada. Nggak ada juga kita baca ubqiya nggak apa-apa. Niscaya ditetapkan ma qablaha akan ma sebelumnya waw dhamir. Alal fathi di atas fathah. Kenapa? Li khifatil fathi karena ringan fathah. Li khifatil fathati karena ringan fathah. Wa adamil mani'i dan karena tidak ada penghalang. Kama fi ghazau dan ramau. Sebagaimana pada ghazau dan ramau. Nah, kita ngaji kurung aja. Lianna wawad dhamir. Karena waw dhamir idza tasala bil fi'li naqis bila bersambung ia dengan fi'il naqis ba'da hazfil lam sesudah buang lam fi'il. Waw dhamir bersambung dengan fi'il naqis sesudah dibuang lam. Fa inim fatahama, maka jika fatahlah huruf sebelumnya waw, ubqiya, niscaya dikekalkan akan ma sebelum waw alal fathah, ada fathah. Ramau, asalnya ramayu, yu lam fi'il kan dibuang, karena sebelum waw fathah, tetap fathah dia, ramau aja, nggak tahu. Nah.
Kenapa dibiarkan tetap fathah? Li khifatil fathati, karena ringan fathah. Wa adamil mane, tidak ada penghalang sebagaimana pada ghazau dan ramau. Ghazau asalnya ghazawu. Wawnya sudah dirubah jadi alif karena sebelumnya fathah. Alif sukun, waw sukun, dibuanglah alif. Karena sebelum waw masih fathah, ya udah dibiarin fathah, ghazau. Ramau juga begitu, asalnya romayu. Ia berharokat sebelumnya fathah, ia dirubah jadi alif. Jadi ramau. Alif sukun, waw sukun, dibuang alif. Karena sebelum waw berbaris fathah, fathahnya dibiarkan jadi ramau. Jadi sesudah dibuang huruf ilat tadi, kalau sebelum waw fathah tetap fathah. Kalau sebelum waw kasrah dan dhammah baru nanti dilihat. Nah ini di depan. Nih. Wa in dhamma ma qabla wawid dhamiri, dan jika dhammahlah oleh huruf sebelum waw dhamir. In dhamma, dan jika dhammahlah oleh ma sebelum waw dhamir. Sebelum waw dhamir dhammah, sudah dibuang lam. Kama fi saru, sebagaimana pada saru. Saru asalnya saruwu. Saruwu. Waw dibuang dulu, alasannya nanti. Sekarang kan jadi dhammah juga. Jadi biarkan dhammahnya. Saru. Wa in dhamma, jika dhammahlah ma sebelum waw dhamir sebagaimana pada saru. Au kasara ma qabla wawid dhamir, atau kasrahlah ma sebelum waw dhamir. Kama fi radu, atau kasrahlah ma sebelum waw dhamir sebagaimana pada radu. Pada radu sebelum waw kasrah karena asalnya radiyu. Sesudah yu dibuang radiu. Kan radiu sebelum waw kasrah. Apabila dhammah huruf sebelum waw seperti saru, atau kasrah ma sebelum waw sebagaimana pada radu, asalnya radiyu, ia dibuang jadi radiu kasrah, dhamma. Nah, ini saya didhammahkan. Apanya didhammahkan? Ai nukila dhammatul lamil fi'li ilaihi fihima. Niscaya dinukilkan akan dhammah lam fi'il ilaihi kepadanya ma sebelum waw. Fihima pada keduanya. Niscaya dinukilkan akan dhammah lam fi'il kepadanya ma sebelum waw, fihima pada keduanya dhammah dan kasrah. Susah kan? Contoh aja biar nggak susah. Radu asalnya radiyu. Alasannya begini dulu. Radiyu. Radiyu asalnya radiwu sebenarnya. Radiwu. Sebelum waw kasrah, waw dirubah jadi ya, jadi radiyu. Kemudian berat dhammah di atas ya. Dibuang dhammahnya. Ya sukun, waw sukun, ya-nya dibuang jadi radiu, kan gitu. Jadi radiu. Karena sebelum waw kasrah, jadi dhammah tadi yang dibuang dia dipindah ke dhat. Sesudah huruf dhatnya dibuang dulu harakatnya jadi radu. Nah, panjang urusan. Kali lagi. Li'anna waw dhamir, karena waw dhamir idza tasala bila bersambung ianya waw dhamir dengan fi'il nakis. Ittisalan yasbutu akan bersambung, yang sebut ianya bersambung sesudah waw buang lam. Waw dhamir bila bersambung dengan fi'il nakis sesudah buang lam. Ai lamil fi'li. Fa inim fataha, maka jika fathahlah ma sebelumnya waw, ma qablal waw, ubqiya, ditetapkan akan ma sebelumnya waw di atas fathah. Jika sebelum waw fathah biarkan fathah. Li khifatil fathati, karena ringan fathah. Wa adamil mane, karena tidak ada penghalang. Kama fi ghazau dan ramau. Wa in dhamma, dan jika dhammahlah ma sebelum waw dhamir sebagaimana pada saru. Saru sebelum waw itu dhammah asalnya. Saruwu fa'ulu. Sarwa, saruwu. Sebelum waw dhamir kan dhammah.
Atau kasrah lahma sebelum waw dhamir. Kama fi radu. Asalnya radiyu. Radiyu. Sesudah ya dibuang sebelum waw dhamir kasrah radiyu. Nah, dumma. Niscaya didommahkan. Apa mana didommahkan? Nukila dommatul lamil fi'li. Dipindahkan akan dhammah lam fi'il ilaihi kepadanya ma sebelum waw. Fihima pada keduanya. Keduanya dhammah dan kasrah. Kepadanya, padanya, pada contoh juga boleh. Dipindahkan akan dhammah lam fi'il ilaihi kepadanya. Kepadanya ma sebelum waw fihima pada keduanya yang seperti saru dan radu. Walihada karena ini lam yakul huna, karena ini tidak berkata oleh musannif di sini. Apa tidak berkata? Wa in dumma ubqiya 'ala dhammah. Wa in dumma ubqiya 'ala dhammah. Jika didommahkan akan dia nyama sebelum waw. Ubqiya dikekalkan akan dia nyama atas dhammah. Kama qala sebagaimana berkata oleh musannif fil awali pada yang pertama. Nah. Hanya wa in dhamma walihada karena ini lam yakul tidak berkata oleh musannif di sini. Apa musannif tidak berkata? Wa in dhamma jika didommahkan akan dia nyama sebelum waw, ubqiya ditetapkan akan dia nyama sebelum waw atas dhammah. Kama qala sebagaimana berkata oleh musannif pada yang pertama. Maksudnya begini, yang pertama beliau menyatakan tadi kan? Fa inim fataha ma qablaha kan gitu. Jika fathahlah ma sebelum waw, ubqiya dikekalkan akan ma sebelum waw di atas fathah kan itu. Jika fathahlah ma sebelum waw, ubqiya dikekalkan akan ma sebelum waw atas fathah. Jika dhammah apakah dikekalkan di atas dhammah? Beliau tidak menyatakan seperti itu. Walihada karena ini lam yakul tidak berkata ianya musannif di sini wa in dhamma. Itu jika didommahkan akan ma sebelum waw. Ubqiya dikekalkan akan dia nyama di atas dhammah sebagaimana berkata oleh musannif pada yang pertama. Musannif tidak menyatakan seperti itu. Kenapa? Tambihan, karena memberitahukan ala anna dhamma ma qabla wawid dhamir, kepada bahwa sungguh dhammah sebelum waw dhamir fi hataini surataini pada dua contoh ini innama hanya saja hiya bermula dianya dhammah itu dhammatul lami dhammah lam. Untuk kilat yang dipindahkan akan dianya dhammah lam ilaihi kepadanya ma sebelum waw dhamir. Ta'ammal fihi berpikirlah kamu padanya. Fa innahu maudhi'u ta'ammulin wa tadabburin. Karena bahwa sungguhnya ini itu tempat berpikir dan tadabbur. Ini perlu pemikiran nih. Tanpa melihat kitab penjelasannya begini. Rama, tasrif ketiganya ramau. Penjelasannya begini. Bila huruf sebelum waw dhamir fathah, ramau Rama, ramaya, ramayu. Sesudah yu dibuang jadi ramau kan fathah nih. Sebelum waw dhamir fathah, maka fathahnya tetap jadi ramau. Kenapa disebut bila fathah sebelum waw dhamir maka tetap difathahkan? Karena fathah itu fathah asli, memang ramau. Rama ya, Roma yu, ma kan tetap fathah, maka tetap fathah. Sekarang dhammah. Bila dhammah sebelum waw, beliau tidak menyatakan, maka tetap dhammah enggak. Kenapa? Karena dhammah sebelum waw kan dhammah asli. Contoh. Radiyah. Radu. Kan gitu? Radu. Atau sarua aja dulu yang dhammah. Sarua, saru. Saru. Mestinya beliau menyatakan kalau sebelum waw dhammah maka dhammahnya ditetapkan juga. Beliau enggak menyatakan seperti itu sebagaimana di fathah. Kenapa? Karena dhammah sebelum waw saru bukan dhammah asli. Saru. Ini susah nih. Saru asalnya. Saru. Gimana ilatnya? Berat dhammah di atas waw. Dah, berat dhammah di atas waw. Saru. Berat dhammah di atas waw. Dhammahnya dibuang. Waw sukun, waw jamak juga sukun.
kan jadi saru, yang itu saru. Wow jamak di wow dhammah dibuang, wow huruf ilat dibuang, jadi saru. Tetap dhammah. Kenapa nggak disebut tetap dhammah? Nah, karena dhammah ra itu harus dibuang dulu. Dhammah wow tadi yang dipindahkan ke ra. Sebenarnya ini nggak terlalu penting. Ini kan ilmu ribet namanya. Ilmu ribet. Artinya begini. Kita baca sekarang saru. Ra itu kan dhammah, asalnya juga dhammah. Tapi ra dhammah itu dibuang dulu. Dhammah ra sekarang itu dari dhammah wow yang dibuang. Begitu juga radu, radu. Radu asalnya radiya, radiya, radiyu. Radiyu. Sekarang jadi radu. Dhammah du itu dari mana? Dari dhammah ya tadi yang dibuang dikembalikan ke dhat. Jadi radu. Kalau di kasrah kelihatan, tapi kalau di saru nggak kelihatan karena asalnya memang dhammah. Belum paham kan? Ya. Belum paham nggak apa-apa, lanjut dulu. Nah, nanti paham. Amma innama qabla wawid dhamiri madmumun fi saru fadhahirun. Adapun bahwa sungguh ma sebelum waw dhamir itu didhammahkan pada saru maka zahir. Adapun innama bahwa sungguh ma sebelum waw dhamir itu didhammahkan pada saru maka zahir. Pada saru memang dhammah sebelum waw. Karena memang babnya faula. Sarua, sarua, saruwu. Sebelum waw memang dhammah. Wa amma innama qablaha maksurun fi aradu fata'arrada lahu biqaulih. Fata'arrada lahu biqaulih. Nah. Adapun bahwa sungguh ma sebelum waw itu dikasrahkan pada radu, fata'arrada, maka menyebut oleh musannif lahu baginya ma sebelum waw itu biqaulihi dengan ucapannya musannif. Wa amma innama bahwa sungguh ma sebelumnya waw dikasrahkan pada radu fata'arrada, maka menyebut oleh musannif baginya ma biqaulihi dengan ucapannya musannif. Nah ini penjelasannya. Ini cara belajar saraf zaman dulu. Nggak apa-apa. Ya, saya cerita kemarin kan masih ilmu bayangan. Kalau belum terbayang, harus dibayang terus. Ini katanya ta'ammul wa tadabbar. Ta'ammul berpikir, membayangi. Maka kopinya harus kental. Kalau ngaji, saraf. Tapi rokok belum boleh. Nah, kalau belum paham ngerokok, malah ilmu tertutup asap. Ya? Jadi kalau udah terang nanti boleh. Dah. Simak lagi. Wa aslu radu radiyu. Bermula asal radu itu radiyu. Radiya, radiya, radiyu. Ba'da qalbil wawiyaan, sesudah membalikkan waw akan ya. Bermula asal radu itu radiyu. Kapan jadi radiyu? Ba'da qalbil wawiyaan, sesudah membalikkan waw jadi ya. Jadi radiyu itu ya itu asalnya waw. Radiwu. Radiwu. Kan ribet ilmu saraf kan? Lebih susah daripada ilmu nahu. Radiwu. Radiwu. Radiwa, radiwa, radiwu. Nah, wow. Karena sebelumnya kasrah, wow dirubah dulu jadi ya. Jadi radiyu. Nah, makanya beliau menyatakan bermula asal radu itu radiyu, sesudah membalikkan wow jadi ya. Wow dibalik jadi ya, baru jadi radiyu. Wa illa, dan jika tidak dibalik. Wa illa, dan jika tidak dibalik. Fa asluhu radiwu. Jika tidak dibalik fa asluhu, maka bermula asalnya radu itu radiwu. Nah, jadi yang benar asalnya radiwu. Radiwu dirobah jadi radiyu, dirobah jadi radu. 3 kali robah. Gitu. Bagaimana cara merubahnya? Nah, wa illa jika tidak dirubah fa asluhu radiwu, maka bermula asalnya radu itu radiwu. Radiwu. Kulibatil wawu yaan. Dibalikkan akan waw jadi ya. Waw radiwu, waw pertama
dibalikkan akan waw jadi ya. Apa alasannya? Likasrati ma qablaha. Karena kasrah ma sebelumnya waw. Radiwu. Waw berharakat sebelumnya kasrah, waw balik jadi ya dulu. Fasara radiu. Maka jadi ianya radiu itu radiu. Udah radiu. Kama marah sebagaimana yang telah lalu ia. Sekarang radiu. Sudah jadi radiu. Bagaimana jadi radu? Nih. Summa nuqilat harakatul ya'i ilad dadi. Kemudian dipindahkan akan harakat ya kepada dad. Perhatikan. Radiu. Radiu. Harakat ya dipindah kepada dad. Pertanyaan, dad kan ada harakatnya sendiri. Radiu. Di kan ada harakatnya. Kenapa harakat ya dipindah ke dad? Oh, harakat dad dibuang dulu. Harakat dad dibuang dulu jadi radyu. Radyu. Dhammah ya dipindah ke dad. Jadi radui. Radui ada ya ada waw. Ketemu dua yang sukun ya dan waw. Buang ya jadi radu. Nah, baru ketemu. Ya, nukilat harakatul ya'i ila dhadi dipindahkan akan harakat ya kepada dhad. Kapan dipindahkan? Ba'da salabi harakatiha. Sesudah membuang harakatnya dhad. Jadi harakat dhad dibuang dulu. Wa hudhifatil ya'u dan dibuangkan akan ya. Karena ya udah sukun, udah dipindahkan harakatnya ke dhad. Jadi radui ya. Wa hudhifatil ya'u dibuangkan akan ya lil tika isakina ini karena bertemu dua yang sukun. Apa dua yang sukun? Humal ya'u wal wawu. Bermula keduanya dua yang sukun itu ya dan waw. Fasara radu. Maka jadi ianya radiyu tadi itu radu. Baju jadi radu. Nah, itulah dia. Kalau sabar belajar saraf, insya Allah semua bakal punya pondok. Nah, 10 tahun kemudian kan akan nambah 15 pondok lagi di sini. Kalau nggak lolos Kailani nggak boleh buka pondok. Nggak ada yang ngajar ntar kelas 3, kelas 4 ya. Dah. Bagaimana? Gio. Perlu diulang nih 3 kali di sini. Ini apa? 2 bentuk. Surah bentuk. Bentuk radau tadi dan sarwa. Dikit lagi. Lanjut dulu nanti kita pikirkan. Wa'lam anna ja'alad dhadi fi radau. Wa'lam anna ja'alad dhadi fi radu. Ma qabla wawid dhamiri innama huwa bihasabi dhahiril lafzi. La bihasabi aslil kalimati. Ketahui olehmu anna ja'alad dhad. Bahwa sungguh menjadikan dhad. Fi radu. Bahwa sungguh menjadikan dhad pada kalimat radu. Ma akan ma sebelum waw dhamer. Innama hanya saja huwa. Hanya saja dianya menjadikan dhad. Itu bihasabi dhahiril lafzi. Dengan sekira-kira lahir lafaz. Itu yang saya isyarah di awal. Sebelum saya baca sudah saya jelaskan. Ketahui olehmu bahwa sungguh menjadikan dhad pada radu. Akan ma sebelum waw dhamer. Radu sebelum waw dhamer apa? Dhad kan? Kita menjadikan dhad. Kita menjadikan huruf dhad itu huruf sebelum waw dhamer di radu. Sebelum waw dhamer kita bilang apa huruf sebelum waw dhamer? Yaitu dhad, radu kan? Kelihatan kan begitu? Innama hanya saja dianya itu bihasabi dhahiril lafzi. Itu secara lahir dhafat. Secara lahir sebelum waw ya dhad. Secara zahir. La bihasabi aslil kalimah. Bukan sekira-kira asal kalimat. Kalau asal kalimat sebelum waw bukan dhad. Kan tadi asalnya radiyu kan? Berarti sebelum waw ya. Atau asalnya radiwu. Sebelum waw berarti waw. Sebelum diilat. Sudah diilat baru sebelum waw dhad. Makanya kata beliau. Bila huruf sebelum waw dhammah. Yaitu dhad, dhammah. Bila huruf sebelum waw dhammah atau kasrah. Nah, maka huruf sebelum waw didhammahkan seperti radu. Nah. Tapi ditinjau asal sebelum waw di radu asalnya kasrah. Wa kadza dzai wal mimu fi ghadau wa ramau.
Demikian pula itu zal dan mim pada ghazau dan ramau. Pertanyaan, ghazau, ramau, sebelum waw huruf apa? Oh, sebelum waw di ghazau zal. Di ramau sebelum waw mim. Secara zahir, pada asalnya bukan. Huruf sebelum waw asalnya ghazau. Sebelum mim ya ramayu. Nah, gitu. Secara zahir baru. Ta'ammal wa tafakkar. Berpikirlah kamu dan berpikirlah kamu. Gunakan pikiran. Nah, kalau belum ketemu, kita ulang lagi nanti besok. Sampai ketemu. Bagaimana? Ya, mubtada. Wa kadza zayyu wal mimu. Sesudah kaza kalau isim i'rabnya mubtada. Kaza khabar muqaddam. Dan sampai seperti demikian dan seperti demikian itu zayyu dan mim. Bermula zal dan mim itu seperti demikian. Asalnya begitu. Sesudah kaza i'rabnya mubtada. Kalau sesudah kaza isim. Kalau sesudah kaza fi'il ya kaza jar majrur aja. Bagaimana? Ini sebenarnya tambahan nih. Nah itu yang pokok nanti dalam kurung. Amal mudhari nanti. Nah itu dia. Paling kurang diulang-ulang maknanya dulu. Kalau paham makna insya Allah penjelasannya paham juga. Nukilat domatul lam. Ya. Nukilat. Nukilat domatul lam dipindahkan akan dhammah lam. Enggak apa-apa kali-kali. Kali-kali nukila kan? Kadang-kadang nukilat di kitab apa? Nukila domatul. Nukila. Bukan nukila kan? Nah, udah enggak apa-apa. Kali-kali kan boleh. Dimajhulkan. Mungkin ketinggalan tata anesnya. Mestinya nukilat kan? Kan di sini juga nukilat. Nukilat harakatul ya'i kan? Mungkin cetakannya. Ittisalan yasbutu, ittisalan di sini maf'ul. Maf'ul mutlak. Idza tasala ittisalan yasbutu. Yasbutu mana terjadi? Bila bersambung dengan waw dhamir akan bersambung yang berlaku ia. Yasbut yang berlaku yang terjadi sesudah buang lam. Sesudah dibuang lam baru terjadi persambungan. Nah, itu. Bila bersambung dengan fi'il nakis, apabila bersambung ianya waw dhamir dengan fi'il nakis ittisalan akan bersambung yasbutu yang terjadi, yang sebut, yang berlaku ianya bersambung ba'da hazfil lam, sesudah buang lam. Ya. Gak apa-apa. Saya paham dikit-dikit. Saya juga lama paham di sini dulu. Insya Allah paham lama-lama. Sering-sering diulang aja makna sambil dibayangkan. Lama-lama paham. Kalau begitu kita ngaji langsung paham kan? Kecewa yang lain yang udah lama ngaji. Ada yang 7 tahun ngaji belum paham. Masa kita baru ngaji udah paham kan? Nggak enak. Nggak enak sama kiai lainnya. Santai aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu dia.